Stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak masih menjadi masalah kesehatan utama. Presiden Joko Widodo menargetkan Kementerian Kesehatan dan BKKBN untuk menurunkan angka stunting. BKKBN akan menjadi ketua pelaksanaan dalam penanganan penurunan angka stunting. Tahukah kamu, 1 dari 3 balita Indonesia derita stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Penderita stunting umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki kecerdasan di bawah normal, serta produktivitas yang rendah. Tingginya prevalensi stunting dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi Indonesia. Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4% atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada 2018. Yang pertama memang stunting ini merupakan target nasional ya, sesuai dengan edaran Presiden Joko Widodo, kita memang seluruh daerah itu harus menekan angka stunting. Pendekatan penanganan stunting ini multisektor. Aturan-aturan itu sudah ada Perpres, kemudian ada keputusan gubernur, ada keputusan bupati kepala daerah, sudah dibentuk satgas-satgas stunting, sudah dibentuk tim percepatan penurunan angka stunting, sudah dibentuk kemudian tim pendamping keluarga sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Prevalensi stunting tahun 2022 harus turun setidaknya 3% melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran, serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi. Pembentukan TPPS dan penguatan tingkat implementasinya hingga di tingkat rumah tangga melalui Posyandu. Ya, memang di masing-masing provinsi masalahnya berbeda-beda ya. Salah satunya mungkin seperti misalnya perilaku ya, dan juga budaya. Budaya kan tentunya masing-masing daerah beda. Jadi budaya juga bisa mempengaruhi nanti upaya-upaya untuk menurunkan stunting. Balita stunting berkontribusi terhadap 1,5 juta atau 15% kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta Disability Adjusted Life Years atau DALYs, yaitu hilangnya masa hidup sehat setiap tahun. Mirisnya lagi, masih banyak masyarakat kita yang menganggap stunting adalah hal yang biasa. Untuk menekan angka tersebut, masyarakat perlu memahami faktor apa saja yang menyebabkan stunting. Stunting itu kan penyebabnya multi ya, bukan satu faktor saja. Ada soal kekurangan gizi, kemudian juga masalah pola asuh, masalah pemahaman masyarakat tentang bagaimana mendidik anak-anak yang lahir, bagaimana waktu hamil. Jadi banyak masalah dan juga karena kemiskinan, karena faktor rumah yang tidak sehat. Nah, berbagai faktor ini berkontribusi bagi lahirnya anak-anak stunting di Indonesia. Ada kebanyakan potensi risiko stunting itu dari memang tidak berpenghasilan. Jadi seperti pengangguran ya, jadi kerjanya serabutan seperti itu kepala keluarganya, dan juga memang juga dari pola asuh.
Jadi koordinasi Bapak tingkat pusat sudah berjalan baik. Tapi arahan dari pusat ke daerahnya belum nyampe, Pak. Karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu dengan stunting, saya mintanya kepada pemerintah agar memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat di sekitar-sekitarnya. Dan memang dari segi konsep, dari segi program ya sudah, tapi dari segi implementasi belum. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak, di mana usianya tidak sesuai dengan pertumbuhan yang dialami oleh anak. Kalau sekarang lagi hamil besar juga, ada 8 bulan. Jadi pencegahannya mungkin dari saya minum susu yang pasti, minum susu, makan vitamin, terus makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, proteinnya juga. Pokoknya gizi yang seimbang lah untuk anak juga. Diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN memiliki strategis dengan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting atau RAN-PASTI untuk mencapai target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024. Stunting ini merupakan target nasional ya, sesuai dengan edaran Presiden Joko Widodo. Kita memang seluruh daerah itu harus menekan angka stunting. Jadi memang kita membuat beberapa program yang memang program existing yang kira-kira bisa menurunkan angka stunting tersebut. Dari 8,8 itu sampai 6,1 ada beberapa program. Kita sinergi antara bukan hanya dari pemerintah kota, tetapi seluruh stakeholder. Berdasarkan data studi status gizi Indonesia tahun 2021 lalu, angka prevalensi stunting di Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional, yakni 23,3%. Namun, ada 9 kabupaten kota di Sumatera Barat yang memiliki angka prevalensi stunting yang tinggi. Tercatat, Kabupaten Solok memiliki angka prevalensi tertinggi di wilayah Sumatera Barat, yakni 40,1%. Nah, Sumatera Barat itu kan angka stuntingnya sekarang 23,3% kan. Kalau di pusat itu 24. Diharapkan pada tahun 2024 jadi 14%. Jadi average harus diturunkan 10% selama 3 tahun. Nah, Sumatera Barat kalau bisa menurunkan angkanya 10% dalam 3 tahun, maka nanti capaiannya bisa 13% tuh. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional, masalah stunting di Indonesia tergolong kronis. Terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi stunting? Apakah program-program yang dibuat oleh pemerintah pusat di BKKBN sudah terlaksana apa belum? Kami akan mengkarantinakan Anak stunting. Iya. Itu kita juga memasak menggunakan yang ada di sekitar ini, kami kelola, kami masak, kami berikan kepada anak. Kami menggunakan narasumber bagaimana cara ini supaya menghilangkan stunting. Narasumbernya dokter, Pak. Dokter tadi kami undang ke sini. Kami sudah mendirikan namanya Rumah Gizi Ragi Canting, yaitu rumah gizi yang atasi stunting. Bahwa stunting ini adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kelanjutan masa depan bangsa ini ada pada generasi yang akan datang. Nah, generasi yang akan datang itu harus generasi yang lebih baik daripada kita sekarang ini. Baik dari segi kualitasnya, dari segi kecerdasannya, dari segi kemampuannya untuk mengelola seluruh sumber daya alam yang kita punya.
Ini untuk khusus untuk makan ibu dan anaknya. Satu hari untuk anaknya 15.000. Ini ada 3 juta untuk 6 bulan agar anaknya bisa tumbuh dengan sehat, insya Allah. Ya Bu, ini makanya kita ya terima ya anak ya. Ya. Terima kasih Ayah. Jadi sehat ya. Dalam setiap kesempatan, Darul Siska selalu menyempatkan untuk bertemu dan mensosialisasikan masalah stunting kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap kepercayaan masyarakat Sumatera Barat yang telah memberikan mandat sebagai wakil di parlemen. Siapa nama? Siapa nama? Siapa nama? Apa penyebab stuntingnya? Penyebabnya apa gitu, supaya tidak ada lagi seperti ini gitu. Iya. Penyebab yang sama. Tapi saya lihat memang ini ada ayam di dalam rumah tinggal ya. Jadi kotoran ayam juga tidak bersih rumahnya. Jadi ibu harus memberikan perhatian terhadap gizi anak supaya tubuhnya cukup, badannya sehat, otaknya cerdas, dan insya Allah imannya juga kuat. Ya. Nih bantuan saya sedikit untuk gizi anak yang sekarang kurang gizi. Jadi agak sayurnya dimasak yang enak atau sayurnya di jus. Jadi diminumkan. Jadi dia tidak mengunyah dan pokoknya nyetelan saja sayur tuh jadi di jus. Nih bantuannya untuk Gisel. Ini Gisel namanya. Ya. Tidak banyak tapi mudah-mudahan bermanfaat. Tak sampai di situ, dalam setiap kesempatan rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan para mitra kerja, Darul Siska selalu memperjuangkan agar penurunan angka stunting bisa dilakukan melalui dukungan dari semua pihak. Kami mohon juga disampaikan oleh Ibu kepada dirjen yang lain, apakah program Germas yang selama ini ada kemitraannya dengan Komisi 9 bisa kita fokuskan untuk tahun ini untuk masalah stunting. Supaya selama ini kan ada soal obat tradisional, saya kira kalau boleh kita sepakat dengan Kementerian Kesehatan, tahun ini kita fokus dengan program kemitraan dengan Kementerian Kesehatan juga untuk stunting. Ada petugas-petugas BKKBN yang bersama kami waktu sosialisasi, nggak komprehensif menyampaikan masalah yang dihadapi dalam mengatasi stunting ini dan dalam rangka menurunkan angka stunting. Jadi menurut kami perlu semacam buklet tentang apa saja yang harus disampaikan waktu sosialisasi itu, sehingga masyarakat yang diajak berkomunikasi paham secara lengkap apa langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat dan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan terbawah. Perjalanan menuju tahun 2024 hanya menyisakan 2 tahun lagi. Di tahun itu ada hal penting yang harus dicapai. Bukan soal kontestasi politik pemilihan presiden, tetapi penurunan stunting yang harus mencapai target 14%. Sebenarnya sih harus optimis ya, karena ini sudah ada perpresnya, targetnya 14% di tahun 2024. Kalau saya pribadi harus optimis, karena bersama pasti kita bisa. Apalagi sekarang ini kan kita sudah cara frequently ya, periodik, itu kemana-mana itu pasti bicara stunting. Mau itu ke audit kasus stuntingnya, mau terkait dengan hasil pendataan keluarga yang memetakan, terus mengajak lintas sektor untuk berpartisipasi, terkait juga Bapak Asuh, seperti itu. Jadi kita insya Allah optimis. Kalau saja kerjasama ini bisa makin dieratkan, koordinasi bisa makin ditingkatkan, saya berharap Sumatera Barat pada tahun 2024 insya Allah di akhir masa jabatan anggota DPR yang sekarang, Sumatera Barat saya berharap kalau bisa 10%. Untuk ibu-ibu yang belum tahu stunting dan yang sedang hamil seperti saya juga, usahakanlah ketika sedang hamil, kondisi makanannya diperhatikan, gizi untuk anaknya juga diperhatikan. Kalau misalnya nanti, kan banyak tuh ibu-ibu hamil yang
suka malas makan gitu kan bawaan hamilnya, tapi usahakan paksakanlah untuk makan gitu, supaya gizi anaknya terpenuhi.